في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini 2 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kutipan hadisnya banyak hal yang membuat motivasi yang luar biasa, dengan harapan umatnya dapat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang menjadi penting dalam kehidupan ini, bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berharap, banyak yang kita inginkan, tapi belum dapat kita merasakan. Banyak sebabnya. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui apa sebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab keinginan kita itu belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai hari ini setiap waktu kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memberikan penjelasan tentang kekuatan doa sebagai senjata maupun sebagai perisai untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita coba lihat ada 10 yang menjadikan hati kita itu mati. Karena kalau hati ini mati, dia susah untuk mendapatkan jawaban dari doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati itu mesti dihidupkan supaya dia bisa bercahaya dia. Karena Allah mengirim nur itu kepada hati kita supaya dia bisa menerangi. Karena kalau dari luar ini udah terang ya. Dari luar ni pakai lampu aja udah terang. Tapi kalau di dalam ni tak bisa dia pakai lampu. Mau pakai baterai apapun tak bisa dia.
dia mesti menggunakan cahaya Allah lewat Al-Quran, lewat zikir dan lain sebagainya. Satu motivasi buat kita sebagai pengetahuan untuk mengetahui sebab matinya hati. Ya ahlal Basrah, matat qulubukum min asyrati asya'. Wahai ahli Basrah, hati-hati kalian itu mati sebenarnya dengan 10 sebab. Arabtumullaha wa lam tu'dhu haqqah. Yang pertama, kamu tahu Allah, tapi kamu tak memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama tu. Arabtumullaha wa lam tu'dhu haqqah. Kita tahu Allah, kita sadar Allah ada, tapi kita tak memenuhi haknya Allah. Apa hak Allah yang pertama? Hak Allah pertama itu disembah. Itu hak Allah. Maka orang yang tak menyembah Allah, sudah pasti hatinya itu tertutup dan mati, tak terbuka dia. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah menyembah Allah, tapi belum juga doanya dikabulkan oleh Allah? Mungkin ada sebab lain. Karena yang kita sebut di sini 10, ini baru satu. Arabtumullaha wa la tu'dhu haqqah. Kamu tahu Allah, tapi kamu tidak menunaikan haknya Allah. Yang paling penting itu menyembah Allah, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bih. Kamu semua baca Quran, kamu semua baca kitab Allah? Ya, pasti jawabannya. Tiap hari kami baca, Ustaz. Tiap hari kami hafal, Ustaz. 30 juz hafal kami. Walam ta'malu bih, tapi kamu tak mengamalkan isinya. Sudahkah kita mengamalkan isi Al-Quran? Tentu jawabannya sudah. Tapi kan belum 100%. Belum semuanya. Yang baru kita lakukan ini baru bagian ibadah saja. Itu pun tak penuh juga, tak sempurna juga. Kadang iya, kadang tidak. 50-50. Apalagi yang lainnya. Atau coba, udah dua ini kira-kira udah jelas nampak kan? Susah untuk terbukanya hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idda'aytum adawata iblis wa walaitumuhu. Nah, kamu tahu kan, iblis itu adalah lawan, musuh. Tapi kalian ikut. Kita ikut kan? Ngaku nah. Ngaku aja lah daripada bilang enggak kan. Lah memang iya kan. Kadang-kadang kita buat maksiat, itu ikut tu. Apapun namanya maksiat, apapun namanya negatif, itulah yang disebut wa walaitumu. Kita masih ikut kehendak iblis. Ngerumpi, ngomongin orang, dusta, bohong, nyakitin tetangga, tak peduli anak yatim, tak peduli orang susah, bakhil, kedekut. Banyak tu. Wa idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Disuruh kita menyintai Rasulullah SAW. Wa taraktum atharuhu wa sunnatahu. Tapi kita tinggalkan. Belum semua kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa salah satu sunnah Rasulullah itu? Salah satu aja. Apa salah satu sunnah Rasulullah? Senyum. Kita kalau ketemu orang
jarang senyum. Kalau dengan keluarga apalagi, dengan pasangan, dengan anak, oh subhanallah, keras kayaknya muka ni, kulitnya. Karena dia kalau lembut gampang dia senyum, karena keras mungkin jadi susah, jadi perlu dilembutkan dulu. Kalau dia cerita kartun, kelinci tu pandai katanya melembutkan kulit. Dia belajar sama kelinci aja lah, supaya bisa lembut kulit kita ini. Karena senyum itu kan bagian dari wajah, jadi kelihatan senyum kita itu senyum ikhlas atau tidak. Wa idda'aitum hubbal jannati wa lam ta'malulah. Dimotivasi kita oleh hadis, oleh ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan syurga. Indahnya itu syurga luar biasa. Banyak pintunya, banyak kamarnya, tempatnya luar biasa, tingginya Masya Allah, Subhanallah. Tapi kita tak berusaha untuk mendapatkannya. Wa idda'aitum khaufan nari wa lam tantahu 'anidh dhunub. Diingatkan kita dengan siksa neraka. Wah, kalau cerita neraka ni takut aja semua dah. Mengerikan. Tak ada yang indah di dalamnya ya. Tapi kita tak berusaha untuk menjauhinya dengan cara menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idda'aitum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Dah dijelaskan kepada kita semua bahwasanya mati itu pasti datang. Pasti datang mati itu. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kita takut akan kedatangannya pasti datang. Manapun kita lari dia pasti, karena dia kembar kita kan. Kembarnya hidup itu adalah mati. Jadi selama kita masih hidup, ya mati itu masih dia tetap ikut. Walam tasta'idu. Nah, kita tahu mati itu pasti mati. Yang hidup itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Tapi kita tak siap, belum siap. Makanya kalau ditanya, dah siap mati Pak? Aku tak siap. Masih banyak dosa saya. Bukan malah beristighfar kepada Allah, tapi setiap waktu kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu. Washtagtum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Sibuk kita dengan kekurangan-kekurangan orang. Kita lupa dengan kekurangan kita. Itulah kita. Kalau untuk orang punya, subhanallah, cepat. Lebih cepat dari tiupan angin. Untuk yang negatif-negatif itu cepat gitu. Tak perlu disuruh kadang-kadang. Dengan sendirinya responnya itu luar biasa. Wa ta'kuluna rizqallahi wa la tashkurun. Kamu nikmati rezeki Allah tapi kamu tak mensyukurinya. Makan kita tiap hari makan. Lalu lagi makan mana ingat? Tak ingat kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu. Wa tadfanuna mautakum wa la ta'tabiruna bihim. Ketika ada tetangga meninggal, datang kita. Yang tim fardu kifayahnya memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian semua kita berangkat beramai-ramai antar ke kubur. Kita kuburkan di sana, bacakan doa dan lain sebagainya. Habis itu dah selesai.
Balik rumah lah, balik lagi seperti semula. Tak ingat kita bahwasanya suatu saat nanti kita pun akan dibuat seperti itu. Kalau orang yang sadar, dia akan beribadah sebanyak-banyaknya. Dia akan meninggalkan maksiat. Takut dia kepada Allah, takut dia siksa neraka, takut dia menzalimi saudaranya, takut dia menzalimi pasangannya, dan lain sebagainya. Itulah kenapa ulama salafus salih itu orang-orang hebat. Mereka tak banyak bicara. Kenapa? Mereka takut. Takut kalau berbuat maksiat kepada Allah. Takut berbuat dosa kepada sesama. Takut menyinggung orang lain. Takut mengecewakan orang lain. Makanya mereka beribadah. Jadi semua hadis yang mereka tahu dari lisan Rasulullah SAW, lewat siapapun yang menyampaikan, mereka berusaha mengamalkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu mereka amalkan betul. Siapa yang percaya hari akhir, hari setelah mati, hari pembalasan, hari penghitungan di hadapan Allah, falyakul khairan aw liyasmut, maka ucapkan yang baik. Kalau tak mampu mengucapkan yang baik, diam, kata Rasulullah. Kita balik kalau kita kan. Kita kalau yang baik-baik, diam kita. Yang tak baik itu ramai kita. Artinya kita tak takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tak takut kita berhadapan dengan Allah dengan dosa yang banyak kita bawa itu. Nah, ini yang harus diingat. Kalau mau hidup hati kita, terbuka hati kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, ini dia yang tadi tu. Yang pertama yang harus dilakukan, tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan hak Allah. Yang penting hak kepada Allah tu, yang wajib-wajib tu hak kepada Allah. Tunaikan hak Allah. Kemudian yang kedua, amalkan isi Al-Quran. Makanya baca Al-Quran bagus sekali. Bagus sekali baca Al-Quran. Tapi ada yang lebih bagus, ada. Mengamalkan isinya itu paling bagus. Karena baca saja tak cukup. Mesti kita pahami apa makna ayat ini, kemana perintah ayat ini, macam mana mengamalkan ayat ini, dan lain sebagainya. Amalkan isi. Kemudian jauh dari syaitan, iblis. Jauhkan diri dari sana. Nah, semua yang maksiat-maksiat tu, makanya bahasa Al-Quran kan jelas kan? La taqrab. Jangan dekat. Semua bagian-bagian godaan iblis itu jauh, jangan dekat. Makanya bahasa jaga jarak tu bagus. Ada yang ngomong-ngomong negatif, jaga jarak kita, jauhkan diri kita. Karena kalau kita gabung situ mungkin tak sanggup kita merubah, tak sanggup kita memperbaiki. Malah bisa jadi mungkin kita ikut akhirnya. Mendingan kita jaga jarak, menjauh. Cinta Rasulullah, subhanallah. Kata Rasulullah SAW, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada perintahku, kata Rasulullah, berarti dia sudah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Rasulullah, pasti bukti cinta kepada Rasulullah adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa salah satu sunnah Rasulullah itu? Meramaikan
masjid. Jamaahnya mesti aktif ke masjid. Datang ke masjid itu berat, bukan gampang. Subuh bangun berangkat, zuhur enak kalau istirahat, tidur nyaman, berangkat. Asar apalagi tantangannya luar biasa. Banyak kawan nelpon, ngopi kita Pak sore. Asar, maghrib, isya apalagi. Wah, tantangannya berat sekali, bukan gampang. Makanya banyak orang tak sukses. Bersyukurlah kita masih bisa duduk di dalam masjid, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Berarti orang yang berada di dalam masjid, orang yang dimuliakan oleh Allah juga. Bersyukur kita masih bisa. Bagaimana dengan kawan-kawan kita? Banyak kawan kita yang belum bisa dia. Tak bisa istiqamah. Istiqamah datang ke masjid itu luar biasa. Luar biasa. Disayang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan kita oleh Allah daripada yang lain. Ketika orang duduk di masjid, itu lebih banyak baiknya daripada tidaknya. Karena dia tahu ini rumah Allah, tempat Allah. Dia tahu apa yang harus dilakukan di dalam masjid. Dia solat sunnah, dia berzikir, dia baca Quran. Ngobrolnya pun ngobrol yang baik-baik. Coba kalau di kedai kopi, kira-kira di kedai kopi itu berapa persen ngobrol baik di situ? Maka masjid luar biasa. Bersyukurlah kita kepada Allah, masih sanggup kita, masih mau kita datang ke masjid Allah. Tantangannya berat, ya. Orang tak hujan aja kita jarang datang, apalagi kalau hujan. Nah, dah mulai punya alasan gitu kan. Tak ada payung lah, tak ada apa namanya itu, jaket hujan lah dan sebagainya. Padahal rumah kita dekat. Tantangan, iya. Itulah butuh motivasi, butuh semangat. Makanya kenapa datang ke masjid itu hukumnya sunnah muakkad. Motivasi. Jalannya dihitung oleh Allah, langkahnya dihitung. Tak tanggung-tanggung, langkahnya aja dihitung. Makanya supaya banyak langkahnya, keliling-keliling dulu baru sampai masjid. Biar banyak langkah. Khusus Jumat ada tuh hadisnya. Berangkat solat Jumat, langkahnya mesti lebih banyak daripada baliknya. Keliling aja dulu. Keliling kompleknya. Maksudnya kelilingnya bukan keliling biasa, keliling luar biasa. Sambil mengingatkan, Pak, solat Jumat, Pak, solat Jumat, Pak, semua kan bagus kan? Bagus. 2 kali 3 kali lumayan, 3 kilo baru masuk masjid. Salat tahiyatul masjid, zikir, baca doa. Balik dekat lurus saja. Tapi kita balik semua coba. Datang ke masjid lurus saja, keren. Habis solat Jumat, pergi dulu ngopi. Baru balik ke rumah. Kan terbalik jalannya kan? Langkahnya itu terbalik. Datang ke masjid pendek langkahnya, baliknya panjang langkahnya, banyak langkahnya. Terbalik dia kan? Jadi lebih banyak keliru kita ni sekarang. Mengamalkan. Baliklah ke asal ibadah itu seperti apa yang diajar. Betul, tak mampu kita ikut seperti Rasulullah 100% itu tak bisa, tak kuat kita. Ya minimal adalah yang bisa diikut. Jangan tak ada sama sekali. Ini bulan Sya'ban, tanggal 2 sekitar 27 hari lagi kita puasa. Mau puasa tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal 4 April? Hah? 1 Ramadan. Kalau saya mau puasanya dari sekarang. Puasa dari sekarang, Sya'ban. Hadis Rasulullah SAW lewat lisan Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu akthar illa fi Rajab wa Sya'ban.
Saya tak pernah lihat Rasulullah, kata Aisyah, puasanya banyak di bulan lain kecuali bulan Rajab dan Syaban. Puasa sunnah. Kita tidak bahas puasa wajib. Puasa wajib itu rata-rata puasa semua kita. Kenapa? Kita takut dosa. Makanya kadang-kadang puasanya terpaksa. Baru tengah hari dah mulai gosok-gosok perut. Penat, lapar, haus, gosok-gosok leher. Baru jam 12. Terpaksa puasanya. Karena kita tak melatih diri ketika Rajab dan Syaban. Makanya sunnah itu lebih banyak kepada motivasi sebenarnya, untuk melatih diri kita supaya nanti Ramadan tak berat. Kenapa? Karena puasa sunnah itu beratnya luar biasa. Kalau kita puasa Ramadan, puasa wajib, apa tantangannya? Apa tantangannya? Apa tantangannya Pak Imam? Ya pasti siang lah, malam kan tak puasa. Puasa kita kan siang. Tangannya itu tidur. Tapi coba puasa sunnah. Kalau kita puasa sunnah, apa tantangannya? Ini tantangannya nih, yang duduk-duduk ni. Ngajak ngopi, ngajak ngeteh, ngajak ngobrol, ngajak ngerumpi. Kan? Makanya Rasulullah mewanti-wanti orang yang puasa sunnah maupun puasa wajib. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas, kata Rasulullah. Banyak betul orang puasa ni tapi tak dapat dia pahala dari puasanya. Hanya nahan lapar dan haus saja. Makanya cepat hausnya. Jam 9 dah mulai. Dah haus dah. Karena kita tak siap. Dengan mental kita tak siap. Habis solat asar dah mulai gerasa gerusuk. Ngabuburit kemana kita ni? Jauh memang kita ni. Makanya ya enggak usah malas lah baca sejarah Rasulullah. Cara makan aja enggak usah jauh-jauh dari cara makan. Paling gampang nengok kita apakah makan kita seperti Rasulullah atau tidak. Rasulullah makan, dia mau makan buah atau mau makan roti. Yang dia gunakan itu 3 ni aja. Jempol, jari telunjuk sama jari tengah. Kita makan kalau guna tangan 3 apa 5? Betul tak 5? Orang kadang-kadang megang kerupuk pakai tangan kiri. Berapa? Sama sendok 12 katanya. Ya Pak, berarti kan dah melampau kalau bahasa Melayu kan. Melampau cara kita makan. Belum lagi makan, kadang-kadang kita tak tengok yang punya kita pula. Coba kalau makan dihidangkan bersama. Duduk kita nih dalam jamuan. Datang tuan rumah keluarin makanannya, taruh. Yang kita lihat yang mana? Belum makan, tapi yang lihat yang mana? Yang enak kan? Yang enak itu ternyata yang di sana. Apa yang dilakukan? Pak tolong ini tu Pak. Padahal depan dia ni ada loh makanan. Yang punya orang dilihat, yang di depan orang itu yang dilihat, dimintanya pula lagi. Akhirnya kreatif orang sekarang. Supaya orang tak minta katanya, karena minta itu malu di depan orang, dibikinnya meja yang berputar tu. Supaya bisa mutar sendiri, tak perlu minta tolong. Padahal hadisnya jelas. Kul biyaminik wa la takul bisyamalik wa kul mimma yalik. Makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Makan apa yang di depan. Tak disuruh yang di depan orang tu. Terbalik semua kita. Makanya kadang-kadang kita tak kuat ibadah kita karena pengaruh-pengaruh tadi ni. Ditanya cinta Rasulullah, ya.
Tapi amalannya mana coba? Bukti-bukti yang kecil dah. Ini masih banyak kurang kita ni. Introspeksi diri itu penting. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar radhiyallahu anhu. Koreksi diri kita, jangan sampai dikoreksi orang. Kalau dikoreksi orang tak nyaman. Koreksi diri. Yang terakhir yang tadi itulah. Ada orang mati, ambil pelajaran. Yang paling penting tu balikkan ke kita, tarik ke kita. Hari ini kita ngantar orang, besok saya mungkin diantar orang. Itu yang penting sebenarnya buat kita. Jadi kita tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, "Pak, si fulan ni dah meninggal. Baikkah dia orangnya?" Itu kan sebenarnya ilmu buat kita, peringatan buat kita. Kalau jamaah bilang, "Oh Pak, baik orangnya, alhamdulillah." Nah, kita bisa enggak seperti dia nanti? Baliknya kan ke kita. Itu pelajaran semua. Jadi betul yang bilang orang Rasulullah, sekitar kita ni itu pelajaran semuanya, Pak. Maka ambillah pelajaran dari apa yang di sekitar kita. Dah cukup. Ada yang mau tanya? Tak ada lah Tak ada yang berat pun. Yang penting tadi 10. Kalau mau hatinya bercahaya, itu dia. Dah dapat jawabannya. Makanya jangan suuzon sama Allah. Kalau doa kita sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin salah satu sebabnya ada di sini nih. Kita lupa bahwasanya kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون